Selamat sore semuanya, masih di suasana sawah dan lagi sedang hujan juga di sini. Kita sambil menunggu waktu sampai waktunya pulang, saya akan membahas mengenai Ludwig Wittgenstein ya. Jadi Ludwig Wittgenstein ini adalah seorang filsuf analitik yang berkonsentrasi terhadap bahasa. Jadi syarat-syarat suatu realitas itu harus dibahasakan dengan bisa dipahami gitu ya. Tapi persoalannya bukan hanya bisa dipahami saja, tetapi bahasa ini mewakili suatu realitas. Tentu saja bahasa itu bukan realitas dari sesuatu realitas yang dimaksud. Bahasa adalah media atau simbol untuk menyatakan atau menandai sesuatu ya. Nah dari sini betapa pentingnya bahasa ini. Sehingga bagi Wittgenstein, sebelum kita membicarakan sesuatu itu, maka ia harus ada dulu. Karena sesuatu yang tidak ada ya tidak bisa dibicarakan. Juga kalau sesuatu itu tidak bisa dibicarakan, ya kita diam saja gitu. Apakah ini menjadi suatu prasyarat ketika para filosof itu ketika menjelaskan tentang realitas das Ding an sich, roh absolut, kemudian mengenai alam dunia idea gitu, itu harus jelas dulu gitu, ada atau tidak adanya gitu. Tapi persoalannya memang Wittgenstein itu mengambil posisi yang tentu saja tidak membenarkan, tidak menyalahkan. Tapi dia hanya mau membuat suatu prasyarat bahwa kalau kita mau bicara sesuatu itu ada atau tidak ada dulu sesuatu itu. Baru bisa dibicarakan tentang kebenarannya, tentang metodologinya, tentang cakupan kebenarannya dan errornya di mana gitu. Jadi memang akan kritis sekali jika kita menggunakan pisau analisis dari analitik ini ya, filsafat analitik ini, sehingga kita bisa memahami suatu bahasa itu sebatas realitasnya di mana gitu ya. Dan Wittgenstein itu menjelaskan mengenai tentang language game. Jadi adalah suatu permainan bahasa. Jadi di setiap suatu pemikiran itu ada bahasa-bahasa tertentu, suatu narasi yang bersifat coherence untuk mengukuhkan suatu kebenarannya. Misalnya ya, kenapa sesuatu yang religius itu sesuatu yang membahagiakan dan akan menghasilkan keselamatan, maka dihadirkan argumen-argumen suatu pendapat-pendapat yang menopang mengenai spiritualitas tersebut. Jadi permainan bahasa itu seharusnya harus bisa menguatkan gitu kan ya. Tidak ada kontradiksi di dalam penjelasan mengenai suatu narasi gitu kan. Jadi itu pembahasan yang sangat bisa terbaca gitu kan. Mengapa misalnya dalam konteks kekinian misalnya Metro TV gitu ya, dengan Pak Surya Palohnya itu mendukung Anies Baswedan, kemudian menghadirkan narasi-narasi mengenai prestasi Anies Baswedan, juga berusaha melekatkan anti politik identitas kepada Anies Baswedan, bahwa Anies itu seorang yang negarawan, seorang yang sukses memimpin DKI. Itu kan sebagai suatu narasi gitu, juga itu permainan bahasa. Maksudnya ada suatu narasi yang dimainkan
untuk menguatkan suatu tujuan tertentu itu. Nah, di sini persoalan tentang ada dan tidak ada ini di dalam bahasa ini menjadi suatu fondasi ketika kita menganalisis sesuatu. Nah, dan tentu saja sebenarnya pembahasan mengenai filsafat bahasa ini tidak akan bisa lepas dari lingkaran wina itu atau paradigma yang bersifat saintifik. Mereka membutuhkan suatu kejelasan baik di dalam bahasa, mereka butuh suatu kepastian, maka mereka membuat glosarium, membuat kamus untuk ada patokannya gitu ya. Apa sih berbicara tentang roh absolut, roh subjektif dan roh subjektif, ini apa gitu, landasannya di mana gitu. Ini apakah sesuatu yang bersifat subjektif gitu kan, karena ini tidak bagian dari sesuatu realitas yang ada di alam eksternal, tapi ada di dalam pikiran saja. Dan kalau filsafat hanya menjadi bagian dari subjektivitas para pemikirnya sendiri, maka betul kata Comte misalnya, filsafat itu menjadi suatu yang spekulatif dan udah ditinggalkan. Sekarang zamannya positivis seperti itu. Dan mungkin di sini suatu cara untuk mengkoreksi filsafat yang bersifat spekulatif, apapun yang dilakukan oleh para pemikir positivisme dan filsafat analitik ini sebagai suatu upaya untuk menjernihkan suatu ekspresi pemikiran di dalam tulisan. Bagaimana, apakah suatu ekspresi itu bisa disederhanakan seperti itu? Karena memang dalam sejarah peradaban kita ini banyak simbol-simbol, banyak suatu perumpamaan untuk menyembunyikan sesuatu. Jadi ini bersifat rahasia atau bersifat perlu untuk dibuat teka-teki. Ini sangat bagian dari kecerdasan dari suatu budaya. Nah, mungkin demikian filsafat analitik itu akan terbentur dengan hal-hal seperti itu, mengenai simbol, mengenai bahasa, pengalaman mistis, dan itu yang pasti memang filsafat bahasa atau filsafat analitik ini satu paket dengan pembuktian dari metode ilmiah mungkin ya, seperti itu. Maka ada kelebihan dan ada kekurangannya. Terima kasih. Nanti kita akan membicarakan bahasan yang lain. Terima kasih semuanya.